di sumur Yakub. Apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan, kebenaran itu datang dari tengah-tengah kaum Yehuda, yaitu Yesus. Sekarang kalian cari keselamatan dari orang Arab. Jadi gini. Nekat yangnya. Kita bahas ini dulu. Oke, Bang Kaizan. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang. Muslim, Bang? Alhamdulillah. Muslim. Kita kasih semangat dulu. Iya, Bang. Dari tadi nih, Bang. Dari tadi kami menunggu-nunggu ada orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam. Tapi sayang sekali belum ketemu satupun, Bang. Saya berharap Anda tidak jadi yang ke-10, Bang. Ya, saya berharap. Oke. Gini Bang, tema kita kali ini itu masalah Quran yang mengatakan tentang baptis, sementara Islam mengatakan baptis itu ajaran tapir. Kenapa orang Islam itu tidak melek terhadap Qurannya? Nah, silakan. Jadi kita tadi bahas, lu bahas tentang Al-Baqarah ayat 138 ya? Betul tentang sekali. kata baptis yang dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ya, terjemahan dari Sibghatullah itu banyak tafsir ya. Nah, dalam beberapa tafsir itu ada yang katanya celupkanlah atau masukkanlah. Celupkan atau benamkan ya. Zabdatul Tafsir min Fathil Qadir, itu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyiqar, itu artinya masukkanlah diri kalian dan keluarga kalian ke dalam Islam, karena Islam adalah sibghallah dan celupan dengannya. Berarti celupan itu bahasa ininya apa? Baptis, betul? Maksudkanlah. Iya, masukkan kemana, Mas? Nah, masukkanlah diri kalian ke dalam agama Allah. Oke, baik. Saya sudah bisa setanggapi? Boleh. Oke, baik. Jadi begini, Bang. Secara kaidah bahasa, arti dari sibghah itu adalah mencelup, betul? Loh, celupkanlah. Celupkanlah. Oke, celupkanlah. Bang, baptis tahu nggak artinya apa? Baptis itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya tahu nggak apa? Nah, bahasa Indonesia kan apa itu? Mencelupkan. Mencelupkan, sama mencelupkan. Nah, jadi gini, Abang jangan mentafsirkan kata celupkanlah itu dalam kata baptis itu celupkanlah. Abang jangan mengartikan sibghah itu dalam kata baptis, bukan. Celupkanlah di sini adalah memelihara. Nah, memelihara memasukkan diri kalian ke dalam agama Islam. Memasukkan. Oke, coba dibaca saja Bang terjemahannya. Coba dibaca terjemahannya. Oke. Sebentar ya. Silakan. Bentar. Nah. Mana nih? Kita buka dulu. Dicelupkan ke dalam Islam. Oke, silakan. Oke. Nih. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik, sibghahlah diri pada Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Kok bingung sebentar Bang? Sebentar. Sibghah Allah. Coba bahasa Indonesia coba. Bahasakan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini kan disembunyikan sama mereka. Disembunyikan sama mereka. Coba. Nih, saya bacakan ya di sini ya. Aduh, jangan malu-malu Bang. Jangan dimatikan ban kamera. Enggak, saya mau putar kameranya. Oke. Coba, di situ dikatakan sorry. Sibghatullah, betul nggak? Tunggu bentar Bang, saya hidupin. Oke, silakan. Musuh terbesar Islam adalah kejujuran. Gimana nih matiin? Ayo, silakan. Bentar Bang, kemati lapnya. Waduh, mati. Alasannya mau pencet tombol lari. Mau pencet tombol lari, saudara-saudara. Oke. Sudah? Nah. Ya, coba tampilkan. Nah, mana?
Ini kamera belakangnya mana nih? Aduh, jangan banyak alasan lah, Bang. Ayo, Sibgatullah nomor Al-Baqarah 138. Jadi kalau dalam mana Bang? Katanya mau ditampilkan mana? Ayo tampilkan dulu, tampilkan dulu. Oke. Nah, ini. Nah, di sini. Oke, coba ditempelkan, didekatkan, kemudian coba diterjemahkan kata per kata, ayo. Sibgah Allah, siapa yang lebih baik dari sebentar Bang. Sibgah Allah, sebentar Bang. Sibgah Allah, coba bahasa Indonesia itu. Bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sibgah Allah itu apa? Nah, jadi gini, sibgah Allah. Jangan jadi gini, bukan jangan jadi gini. Terjemahin dulu, terjemahin Bang. Sibgah Allah, coba terjemahin. Sibgah Allah itu apa terjemahannya? Coba. Sibgah Allah. Tunggu bentar ya. Bingung. Makanya tidak diterjemahkan sama mereka teman-teman, karena kalau diterjemahkan takut. Coba ayo terjemahin. Sibgah Allah apa terjemahannya? Apa terjemahan dari sibgah Allah? Bacanya celupan, Celupan. Nah, itu baptisan Bang, baptis agama. Nah, ini apa itu celupan Allah itu maksudnya gimana? Apa maksudnya celupan Allah itu? Nah, jadi saya bahas tentang tafsir dari La Yadabbaru Ayatiyah. Tafsir. Nah, gini. Sibgah itu celupan, Celupan. Dan celupan itu bahasa, Bang. Celupan itu kalau Abang lihat cek bahasa Inggrisnya itu baptis. Baptis itu celupan. Orang Kristen itu kan dicelup, dibaptis itu namanya. Baptis itu kan bukan bahasa Indonesia. Nah, kita kan dalam agama Islam ini kita punya tafsir-tafsir dari beberapa ulama. Harus dipelintir dulu. Oke lah, nggak apa-apa. Harus dipelintir katanya teman-teman. Nah, sibgah celupan adalah maksudnya agama. Jadi sibgah majas atau istiarah. Karena celupan agama itu celupan agama. Celupan agama. Celupan yang tampak pada pakaian. Gitu. Celupan agama. Oke, nggak apa-apa. Kita turutin aja lah maunya. Oke, terus. Nah itu. Gimana maksudnya dicelupin ke agama itu maksudnya gimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi gini, arti kata celupan itu, kan arti kata sibgah itu celupan. Nah, dalam diterjemahin dulu, diterjemahin Bang. Sibghatullah, celupan Allah. Lanjut, terjemahan lainnya. Agama Allah. Gak ada di situ agama, enggak, baca terjemahannya dulu Bang. Celupan Allah, terus lanjut. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Siapa yang lebih baik celupannya? Daripada Allah. Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kalimat macam apa itu? Hanya kepadanya kami menyembah. Kan gini. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Betul? Kalimat macam apa itu Bang? Jadi gini. Ayo silakan. Bentar. Nih. Sebentar Bang, saya kasih tahu. Abang mau saya kasih tahu nggak seluk-beluknya? Mau nggak saya kasih tahu seluk-beluknya? Nih, saya ajarin. Makanya saya ajarin Bang, gini. Sebenarnya Bang, biar Abang tahu asal-usul agama Islam itu dari mana. Gini Bang, gini. Dulu itu ada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Muhammad ini, dia kan nggak punya agama. Ya kan? Nah, dia ini bikin agama baru. Nah, dia ingin mengambil keuntungan dari perdebatan antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata, masuklah kamu agama Yahudi. Orang Nasrani berkata, masuk agama Nasrani. Nah, Muhammad tahu orang Nasrani itu ada baptisan. Tahu dia. Makanya dia bilang, baptisan Allah itu yang terbaik. Tapi dia nggak tahu. Baptisan itu apa? Baptisan Allah. Apa baptisan Allah gimana? Coba jelasin baptisan Allah. Nah, makanya ada kata-kata yang sangat membingungkan di situ. Sibgah Allah, baptisan Allah. Dan siapakah yang lebih baik baptisannya daripada Allah? Naik. Betul nggak? Terjemahannya kalau kita terjemahkan baik-baik seperti itu.
Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Jadi Muhammad ingin membuat yang lebih baik. Itu baptisanmu, baptisan air. Kalau baptisan kami, baptisan Allah. Begitu. Nah, di dalam kekristenan, Bang, itu ada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar baptisan air. Maka ketika Yesus berkata, kamu akan dibaptis dengan api. Seperti itu. Ada di dalam kekristenan juga seperti itu, baptisan Roh Kudus. Nah, makanya, Bang, coba ketika Anda menerjemahkan itu, kata per kata, itu nanti akan bikin Anda bingung sendiri. Celupan. Celupan Allah, itu kan kalau diterjemahkan kata per kata, celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Gitu nggak kalimatnya? Iya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, baptis, katakan, baptisan apa? Baptis apa yang lebih baik baptisnya ketimbang dari Tuhan, dari Allah? Jadi gini Bang, Abang nggak bisa mentafsir kalimat per kalimat ya. Jadi dalam agama Islam, itu kami itu Al-Quran itu bukan ditafsir oleh orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi Al-Quran nggak ada yang bilang Al-Quran perlu ditafsir, Bang. Al-Quran sendiri bilang Al-Quran itu nggak perlu ditafsir. Al-Quran mengatakan zalikal, gini Bang, coba Bang ya. Apa artinya ini? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Abang bacanya aja salah. Coba artinya aja. Oke. Nggak tahu artinya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, hudal lil muttaqin apa artinya? Tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Kalau nggak ragu-ragu berarti jelas, betul nggak? Iya jelas. Kalau ragu-ragu Anda tanya sama orang, betul nggak? Betul. Ah, sekarang Anda dapati Quran itu jelas atau Anda perlu tanya sama orang? Nah, gini. Nah, saya jawab pertanyaan Anda. Kenapa perlu penafsiran? Oke, orang Indonesia itu apakah melek huruf semua? Melek huruf gimana maksudnya? Ngerti bahasa Arab? Oke, baik, saya turuti. Saya turuti karena mereka yang ngerti bahasa Arab jadi belajar ke mereka gitu. Tunggu dia, kenapa diterjemahin, kenapa ditafsirkan? Bahasa Arab itu banyak salah huruf aja, salah tasdid aja, salah arti. Ya hurufnya kan di situ nggak berubah Bang. Kita yang baca yang ini, tapi huruf ditulis itu kan nggak berubah kan? Iya. Kan jadi jangan mempermasalahkan salah huruf. Orang yang tertulis tetap sama. Gini. Para penafsir tadi Abang sudah mengakui, para penafsir sendiri berbeda pendapat nggak? Oke, para penafsir berbeda pendapat. Artinya terdapat keraguan-raguan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, betul? Nah, berarti ayat itu bisa dimani nggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Intinya gini, Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini klaim dari Al-Quran. Sementara untuk membahas ayat baptis ini, sibghah ini tadi, ada sudah bilang menurut mufasir ini begini, menurut si fulan begini, menurut ini begini. Beda-beda. Nah, perbedaan itu adalah indikasi keraguan. Yang saya baca, indikasi ketidakpastian. Dari beberapa yang saya baca, satu poinnya, sabka itu adalah agamanya Allah. Kok sibgo jadi agama? Udah dibilang celupan kok. Iya, celupan. Betul bahasa. Oke, celupan itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Apa bahasa Inggrisnya mencelup? Agama. Oke, bahasa Inggrisnya apa mencelup itu? Yang mana gua tahu? Baptis, Bang, baptis. Emang? Ya Allah. Gimana sih ini orang ini? Bang, bahkan itu ada di dalam terjemahan Al-Quran yang lain. Nih ya Bang ya. Di dalam terjemahan Al-Quran, misalnya nih. Aduh, sorry teman-teman ya, sorry. Nih, Al-Baqarah 138. Saya bukakan Al-Quran yang dalam terjemahan bahasa lain. Itu ada kata baptism ya. Nih.
Sebentar Bang ya. Ini Al-Quran yang lama ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran yang baru memang itu sudah dihilangkan. Kalau dalam Al-Quran yang lama masih ada. Nih. Mana? Saya kasih contoh nih. Sebentar. Banyak sekali iklannya ini. Oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Nih, saya baca Ini lagi ya, akan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Penguasaan saya Profesor Dr. Imad Zahir Hafiz. Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dia menjelaskan bahwa tafsirnya, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini artinya berpeganglah pada agama Islam yang merupakan agama Allah. Nah, karena tidak ada agama yang lebih baik dari Islam dan kami benar-benar mengesahkan Allah. Nah, itu maksud dari tujuan ayat tadi tuh gitu. Nyampe nggak kira-kira? Nggak ada di situ celupannya, di mana dibikin? Astagfirullah. Iya, celupannya kenapa dihilangkan? Nih, lihat nih ya, nih saya putarkan nih, udah ketemu nih terjemahannya nih. Saya balik ya Bang ya, nih Bang, lihat nih. Kelihatan Bang? Ini terjemahan Piktol, terjemahan Qorai nih. Nih, the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Nah, lihat nih. Baptisan mana yang lebih baik daripada baptisan Allah? Iya Bang. The baptism of Allah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan kalian ini. Nih, Al-Baqarah nih, Quran. Quran surat yang kedua ayat 138 nih. Ada terjemahan Ahmed Ali nih. We have taken the coloring of God. Pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Nih. Terus Arberi, the baptism of God. Nih. And who is there that the baptizes? Nih. Ada tuh, baptis. Lihat nih, terjemahan mana lagi? Arsyad. Nih, banyak terjemahan nih. Nih, Hailil Khan. Nih, Sibgoh. Nggak diterjemahin ini. Kata Sibgoh ini, kalau diterjemahkan, teman-teman, nanti Isam bisa bangkrut. Lihat ya. Nih, Hilal. Makanya nggak diterjemahkan. Coba baca Hilal Enkan tuh. Nih, Hilal. Iya nih, Hilal. Sibgoh. Our Sibgoh. Nih. Religion dalam kurung Bang. Iya, ini tuh pendapat dia. Nah, berarti itu pendapat si dia. Iya, oke. Sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ada nggak di sini terjemahannya mengenai baptism? Nih, coba nih dalam terjemahannya ada dua terjemahannya. Qorai, nih Karai, nih the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Tuh, ada kan? Tuh, baptis. Nah, jadi gini. Nih, terus nih terjemahan Sakir. Nih, the baptism of Allah nih, terjemahan Sakir banyak, Bang. Nih, baptis. Kalian bilang baptis ajaran tapir, ternyata Allah ada baptisannya. Aduh. Oke, sekarang gini, Bang. Intinya, kita jangan debat, Bang. Intinya, kata baptis itu ada di dalam Al-Quran terjemahan, betul? Enggak, kalau di Al-Quran kami enggak ada. Berat ini, berat ini teman-teman. Tapi gini Bang ya. Intinya ada terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan kata sibgoh itu sebagai kata baptism. Dan itu paling akurat. Kenapa? Karena konteks daripada ayat itu perdebatan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan baptis itu ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Quran ingin datang bikin baptisan baru, namanya baptisan Allah, tapi bingung. Apa baptisan Allah itu? Nah, gini Bang. Maksud saya, ajaran baptis itu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu ajaran sunat. Setuju nggak Bang? Ya. Nah,
pertanyaan saya, kenapa sekarang orang Islam malah mempraktekkan ajaran yang nggak ada di Quran? Contohnya sunat. Sunat tuh nggak ada bang dalam Quran. Kami sunat itu membersihkan diri. Malah dong ditanya, bang bukan itu. Di dalam Quran itu nggak ada sunat, betul nggak? Betul. Kenapa kalian malah sunat sementara yang di dalam Al-Quran yang ada itu baptis? Ayo. Saya mau nanya sama kamu, tahu manfaat sunat nggak? Bang, kalau dalam ajaran agama Islam, sunat itu orang Islam itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Abraham. Makanya orang Islam kalau sunat ajarannya untuk kebersihan. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitab Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu berumur 8 hari. Pada waktu umur 8 hari, setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah rumahmu harus disunatkan. Itu menurut hukum Yahudi. Nah, Islam datang, dicolong ajaran sunat ini. Makanya sunatnya umur 12 tahun. Ditanya fungsi sunat apa? Fungsi sunat untuk bersih-bersih. Aduh, berat. Sunat itu sunnah. Kami itu berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi. Nah, kami pegang teguh kami Al-Quran dan hadis. Iya, maksud saya gini bang, intinya di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Tidak ada perintah untuk berkitan. Bahkan orang Islam pun ditanya kitan itu apa, jawabannya kitan itu untuk kebersihan, nggak ada hubungannya dengan Abraham. Nah, yang ada jelas-jelas, yang ada terang-terangan di dalam Quran itu baptis, tapi di dalam terjemahan nggak diterjemahkan, dibiarkan saja gitu, sibgoh. Jadi gini, kamu berkata tentang sunat, kita di Islam nggak diajarkan Al-Quran. Oke, kenapa kami mengambil sunat? Itu kan kami berpegang teguh kepada hadis dan Quran. Iya, hadis kok Quran. Di Quran nggak ada sunat. Nah, hadis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian itu sesungguhnya kitab suci hadis karangan Bukhari. Kitab suci hadis karangan Bukhari. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Beda, Bang. Ditanya beda. apa? Jawabnya apa, Bang? Bang Kaizan, Bang, beda. Perhatikan pertanyaannya. Mana kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di Quran mana? Hadis itu ada. Sebentar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Bang. Hadis itu bang berisi ajaran-ajaran monyet. Nggak percaya. Nggak percaya. Bang, rekam datang Badanu bawa ke Mabes Polri. Di dalam hadis itu ada ajaran monyet. Nggak percaya? Mau saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan ajaran monyet di dalam Quran. Di dalam hadis. Bang, oleh Nabi. Anda tidak senang kitab yang dari Allah. Anda lebih senang pelajaran yang diambil dari monyet. Loh, nggak percaya dia. Saya turunkan. Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu sama abang nih ya. Kamu tentang sunat tadi, Yesus sunat nggak? Ini nih, tolong ya, buat laporan ke Mabes Polri. Orang Islam tidak suka kitabullah, tidak suka Al-Quran. Mereka sukanya kitab hadis yang isinya pelajaran dari monyet. Nggak percaya, ada saya bilang, ada bang ajaran dari monyet. Nggak percaya. Tuhannya yang baik. Saya putarkan ya bang ya, saya putarkan kamera saya. Mereka nggak percaya dalam hadis itu berisi ajaran-ajaran yang berasal dari monyet. Oke, baik. Ini bang. Mana? Abang bisa lihat? 4 telah menceritakan nih. Oke, nih hadis Bukhari nomor 3560. Ya, nih. Tunggu bentar. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain, Amru dan seterusnya. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya.
monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Betul. Coba abang klik saja di Google, hadis monyet berzina, itu langsung muncul, bermunculan itu banyak sekali tuh. Sudah? Oke, sekarang saya tanya bang, di sini ada dikatakan nggak monyet berzina? Iya. Oke, kapan ijab kabulnya? Sejak kapan monyet menikah? Sejak kapan kalau monyet itu misalnya kawin sama monyet yang lainnya, itu sah itu sebagai ijab kabul? Ayo, silakan. Jawab. Kalian tidak suka kitabullah. Kalian lebih senang kitab yang kayak begini, yang pelajaran dari monyet. Ayo. Meninggal dunia. Coba abang baca. Jangan gitu bang bacanya. Bang, bacanya jangan. Jangan, boleh. Bacanya jangan Coba bacanya yang jelas. Ayo, coba. Telah menceritakan kepada kami apa? Silakan. Ya, kepada kami Nu'aim bin Hamad telah bercerita kepada kami Hashim dan Husain dari Amr bin Maimun. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet itu dirajamnya. Oke. Lalu sekarang kalau umat muslim kalau ada berzina hukumnya rajam, betul? Kalau ada seorang muslim berzina, menurut hukum Islam hukumnya dirajam, betul? Itu terinspirasi dari mana? Oh, bukan monyet. Dari monyet. Kalian terinspirasi dari monyet. Ini kan hadis. Bang, ini kan hadis. Tadi Anda bilang kita harus mengikuti hadis karena kitabullah tidak lengkap, tidak jelas, betul? Karena orang muslim tidak puas. Karena orang muslim tidak puas. Mana kalau orang berzina itu harus dirajam? Di mana? Nggak ada. Di Quran kalau berzina itu dicambuk, didera. Oke, sekarang coba. Ternyata hukum rajam itu asal usulnya dari monyet. Dan dia bilang katanya ada monyet berzina. Pertanyaan saya, sejak kapan monyet tuh nikah resmi? Sejak kapan? Namanya ayam, monyet, itu nggak memang begitu hidupnya bebas. Istrinya ganti-ganti, makanya jangan seperti ayam. Cerai, nikah lagi, kawin lagi, istrinya kesana lagi, balik lagi, macam ayam. Nah makanya kalian itu hidupnya persis 11-12. Coba sekarang saya tanya bang, di dalam agama Islam boleh nggak kawin cerai? Kawin istrinya begini, besok kawin sama istrinya itu, besok ceraikan itu, besok ini, boleh nggak dalam Islam kayak gitu? Oke. Sebentar bang, boleh nggak dalam Islam gitu bang? Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti, boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh. Boleh. Ayam, sekarang saya tanya, ayam boleh nggak? Besok kawin sama ini, besok kawin sama itu, boleh nggak ayam? Ya, sesuai kehidupan ayam lah. Iya, makanya itu. Nah, sekarang bang, sekarang begini, sebentar bang. Nah, daripada bang, di dalam Kristen itu pernikahan itu sangat sakral bang, nggak boleh main-main. Makanya sebelum nikah itu ada yang namanya pranikah. Nggak main-main bang di Kristen itu. Ada yang namanya step-step. Bagaimana? Emang Islam nggak ada pranikah? Mana ada? Kalau kata Abdul Somad bilang pernikahan itu ada ijab, ada qabul, sah. Nah, mana ada pranikah, orang bebas. Bahkan bang, kalau abang pergi ke puncak Bogor, udah, istri di rumah, taruh abang istri di Medan, abang pergi ke puncak Bogor dalam waktu sebulan, ya kan? Menurut ajaran agama Islam, dengan duit yang kamu miliki, Anda bisa cari istri. Dengan duit yang Anda miliki, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan duit yang kamu miliki.
Jadi abang bisa nikah di Puncak Bogor. Nikah 4 hari. Saya berikan kamu mahar 10 juta. Nikah kamu dengan kamu selama 4 hari. Ada itu namanya kawin kontrak. Namanya nikah mut'ah. Indahnya agama Islam. Makanya banyak tuh di Puncak Bogor, Bang. Orang nikah kontrak. Kawin kontrak, ada filmnya bahkan. Ketinggalan zaman, saudara-saudara. Kamu berbicara kita tentang Kristen tadi ya. Saya ingin tahu. Oke, sebentar gini. Kita kembali ke hadis tadi. Itu. Tadi kan di situ ada monyet-monyet berzina, betul? Pertanyaan saya sama abang. Sejak kapan monyet tuh ada ijab kabul, kok berzina? Meninggal dunia. Ya. Gimana kenapa abang lebih senang terinspirasi dari ajaran-ajaran yang bersumber dari monyet? Kenapa? Ya, kenapa abang tidak memuaskan dirimu dengan kitab yang diturunkan oleh Allah? Kenapa? Kenapa orang Islam tidak merasa puas dengan Al-Quran sehingga lari ke kitab yang isinya itu tadi? Ada terinspirasi dari monyet. Kamu tahu nggak esensi dari... Silakan jelaskan kepada saya. Monyet berzina, silakan. Nah, esensinya, maksudnya, kita bukan ambil dari siapa, tapi tujuannya apa, itu yang diambil. Oke, betul nggak di situ ada monyet berzina? Nah, tujuan dari itu adalah dirajam, oke? Nah, iya, dirajamnya itu karena ada monyet yang mengambil istri monyet lainnya, betul? Pertanyaan saya, kapan monyet itu nikah sah resmi? Sehingga, oh monyet ini istrinya ini, monyet itu istrinya ini. Begitu sejak kapan? Ya, jikalau kita bisa berbahasa hewan, mungkin mereka ada budayanya. Ya kan? Karena kita ada budayanya. Berat ini saudara-saudara. Nah. Oke. Karena kita nggak ngerti bahasa hewan, mungkin dalam bahasa hewan dia ngerti. Oke. Jadi hewan pun ijab kabul ya, monyet pun ijab kabul ya? Ya nggak tahu lah, kan itu bahasa mereka. Nah, barangkali berarti monyet punya KUA, Bang? Itu. Emangnya saya mau nanya kamu, Enggak, sebentar Bang. Sejak kapan monyet itu gini Bang, ayam berzina nggak ayam itu? Ayam itu bisa dibilang berzina nggak? Ya, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Karena kita nggak tahu bahasa. Oh, kayak saya. Kecuali kita turun tahu bahasa ayam, baru gimana? Kita tahu. Sama ayam baiklah. Oke, baik ya. Oke lah. Gini intinya begini, Bang. Artinya itu terinspirasi dari monyet, betul? Oke, artinya orang Islam mereka belajar kepada monyet, betul? Enggak belajar dari monyet. Gimana? Coba dibaca dulu, Bang. Abang baca lagi lah. Yuk, baca lagi. Baca lagi. Silakan dibaca. Jangan malu-malu, Bang, baca. Oke, sudah. Enggak, dibaca dulu biar orang denger dong. Orang kan belum pada denger. Ayo, baca. Ayo. Ya, intinya itu. Oke, dibaca dulu. Intinya, aku melihat. Oke. Ada monyet yang berzina, kemudian dirajamkan oleh teman-temannya. Iya, dirajamkan. Dan umat muslim meniru itu, betul? Dalam terjemahan ini. Oke, umat muslim sekarang meniru itu, betul? Artinya umat muslim terinspirasi dari monyet, betul? Artinya itu ajaran monyet, betul nggak? Itu ajaran monyet, betul nggak? Enggak ajaran monyet. Tuh kan, bukan. Terus siapa yang ngajarin? Siapa? Oke, saya tanya. Siapa yang menginspirasi untuk merajam orang yang berzina? Oke, betul. Kita monyet gimana? Nabi Muhammad waktu itu melihat monyet. Oke. Nah, itu pelajarannya bagus, diambil. Oke, jadi intinya terinspirasi dari monyet, betul? Nabi Muhammad waktu itu.
Iya, berarti terinspirasi dari monyet, betul? Iya benar. Nah, sudah Iya, nggak diakui. masalah. Kan itu perkataan Nabi. Oke. Perkataan Artinya Nabi. begini Bang, artinya Anda menganggap kitabullah itu kurang, lalu Anda mengambil pelajaran dari monyet, betul? Enggak. Noh, gimana Enggak. sih? Gimana Oke, berarti Bang, umat muslim tidak bedain mencukupkan antara dirinya Al-Quran dengan dan kitabullah, hadis. betul? Bedain Al-Quran dengan hadis. Umat muslim Bedain. percaya kepada hadis nggak? Percaya. Oke. Menurut umat muslim mana yang lengkap, hadis atau Quran? Sama-sama lengkap. Sama-sama lengkap. Mana yang lebih tinggi, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah sunat? Dalam Al-Quran. Oke lah Bang, oke lah. Bang, gini Bang, gimana kalau kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain? Karena nanti tolong jawab ya. Tolong jawab satu-satu aja. Tolong jawab. Silakan. Yesus dia sunat bertanya. Gak? Sunat. Yesus itu sunat. Nah. Umur 8 hari Yesus disunat. Kenapa umat yang nggak sunat tuh Muhammad? Kenapa yang tidak sunat tuh Muhammad? Kristen. Oke, nanti. Kamu mau klaim Muhammad nggak sunat, bebas nanti. Ya karena ada 3 riwayat yang meriwayatkan Muhammad sunat. Saking bingungnya saya simpulkan bahwa Muhammad nggak sunat. Nanti saya mau bertanya dulu nanti. Silakan. Nanti saya mau tanya dulu satu dulu. Silakan. Oke. Kamu ngikut Yesus? Jelas dong. Namanya Kristen itu, inti daripada Kristen itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu inti Kristen. Oke. Nah, Yesus sunat. Kira-kira, saya mau tanya kamu, umat Kristen di Indonesia berapa persen yang sunat? Sedikit, karena Yesus tidak menyuruh orang untuk sunat. Kenapa? Nggak suruh sunat? Iya, di dalam Bible nggak disuruh orang untuk sunat. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kalian harus sunat, nggak ada. Sunat itu diperuntukkan untuk keturunan Abraham. Untuk masuk ke dalam perjanjian. Gini, saya kasih contoh. Yesus keturunan Abraham? Ya. Bukan Tuhan? Aduh, nanti kita bahas ke sana lagi. Mau bahas ke sana lagi, Bang? Mau bahas ke sana lagi? Nah, di sini sudah sering loh saya bahas, Bang. Yesus itu Tuhan, Muhammad itu Tuhan kalian. Mau saya bahas itu lagi? Siapa bilang Muhammad Tuhan? Muhammad itu Nabi terakhir dalam agama Islam. Bang, Tuhan itu bahasa apa, Bang? Tuhan itu bahasa apa? Bahasa apa, Tuhan? Kata Tuhan itu bahasa apa? Kosakata apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan aja nggak tahu. Makanya kamu nggak tahu Muhammad itu Tuhanmu. Banyak orang Islam tidak tahu Muhammad itu Tuhan ya karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nih, saya kasih tunjuk Bang. Nih, orang Islam, ustadz yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, namanya Tasik Ngaji. Nih Bang ya, saya kasih tunjuk sama Abang videonya. Dengar. Tasik Ngaji nggak kenal kita, Tasik Ngaji. Ya, Oke, coba Bang ya, nih saya putar Yusuf PI tahu? Yusuf PI tahu nggak? Yusuf PI tahu ya? Nggak tahu. Daman Al-Mantiki tahu? Nggak tahu semua. Nih, saya putarkan satu-satu Bang. Ini pendebat Islam, bahkan dia gurunya para pendebat Islam. Zuma, Rifa, Gus Wafdi, Nandar berguru sama orang ini. Nih pengakuan dia, dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percaya Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu Rob kalian. Nih, yang terakhir nih, dengar nih. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan.
Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Itu kan kata orang itu. Loh. Tapi dalam kepercayaan saya bukan. Itu orang-orang yang belajar mengkaji Al-Quran, mengkaji bahasa Arab. Anda punya background apa? Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu Rob. Mampir ke live-nya Yusuf PI. Tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih penjelasan Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Itu kan pendapat beliau, pendapat itu orang-orang Islam yang membidangi agama Islam. Ada yang ngomong, so nggak kenal dia, sok pura-pura nggak kenal. Kalau pendapat saya, Nabi Muhammad dia Nabi Allah, Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nabi terakhir. Tuhan kami. Oke, sebentar, Bang. Iya. Sebentar. Muhammad, Anda bilang Nabi terakhir. Sekarang saya tanya, setelah Muhammad kan sudah meninggal. Akan datang Nabi lagi nggak nanti? Oke, gini sebentar, Bang, sebentar. Nah, jadi akan datang Nabi nggak nanti? Akan datang lagi seorang Nabi nggak? bukan datang, turun, bukan datang. Iya, turun lah. Berarti datang lah, Bang. Oke. Akan nanti turun lagi Nabi. Namanya siapa, Bang? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa kan belum mati, kocak. Coba Bang, saya ulangi lagi. Saya ulangi nih Bang, saya ulangi. Ya, jadi sebentar Bang. Setelah Muhammad, apakah akan datang lagi seorang nabi? Turun, bukan Oke, datang. akan turun lagi nanti nabi setelah Muhammad? Benar. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi? Enggak. Aduh, gimana lagi? Oke, gini. Aduh, berat. Oke, Bang, di bawah dulu. Nanti saya sakit kepala, Bang. Bodrek nanti habis ini. Dan tidak bisa tanya. Oke, silakan. Kasih kesempatan, silakan. Jadi, sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi menurut agama Islam. Ada Isa, ada Yahya, ada Ilyas, ada Daud dan lain sebagainya. Nabi 24, Nabi ke-24. Agama Islam. Oke, terus Nabi ke-24 siapa? Nabi ke-24 menurut orang Islam tuh Muhammad. Kok Muhammad? Oh, Isa, ya Isa. Nah, Isa Al-Masih. Ya, Isa alaihissalam. Oke. Isa alaihissalam itu tidak mati. Tidak mati. Berarti masih datang lagi, betul? Nabi Isa akan datang lagi enggak? Oleh Allah. Ya. Akan datang lagi enggak Nabi Isa? Iya, datang. Tapi datang lagi. Berarti Nabi siapa Isa Nabi yang datang terakhir? Muhammad. Berarti siapa duluan Nabi yang datang Isa terakhir? Oke, gini. Waduh, berat. Gini. Okay. Berat, saudara. Sulit Bang. Dengar Bang ya, dengar Bang. Saya kasih perumpamaan, Bang. Saya kasih perumpamaan. Allah, ini kita ikutin narasi agama Islam ya. Kita turutin. Ini 19.000 loh Bang yang nonton di TikTok Bang. Belum di YouTube Bang ya. Bang, setelah Allah mengutus Muhammad, apakah Allah akan mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke bumi? Terima kasih. Pray with me, makasih Kak, pray with me. Setelah Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, apakah Allah masih mengutus lagi nanti nabi untuk datang ke dunia ini? Oke, saya jawab dulu. Bang, dijawab dulu. Ya. Apakah Allah masih mengutus lagi? Mengutus. Oke, mengutus lagi. Siapa namanya? Menurunkan lagi ya, karena dia. Oke, siapa namanya nabi yang akan diutus setelah Muhammad? Enggak, nabi yang diutus setelah Muhammad bukan nabi. Oke, sebentar nih. Muhammad sudah meninggal. Sebentar Bang, kita pakai waktu ya. Muhammad sudah diutus tahun 700 Masehi, udah. Oke, taruhlah Isa besok akan datang. Setelah Muhammad meninggal 1.500 tahun kemudian datang lagi seorang nabi, namanya Nabi Isa.
Berarti Allah mengutus lagi Nabi setelah Muhammad meninggal, betul? Bukan mengutus, menurunkan. Berarti nggak diutus? Ya, menurunkan. Oh, berarti besok Isa datang bukan sebagai utusan Allah? Utusan Allah. Utusan Allah. Kan, berarti Isa diutus Allah nggak? Tetapi Isa duluan daripada Muhammad. Iya, duluan. Tapi habis setelah Muhammad datang lagi Isa, betul? Betul, karena dia masih hidup. Iya, berarti diutus lagi nggak Isa? 2 kali berarti dia diutus, betul? Iya, karena diutus 2 kali. Diutus sebelum dan sesudah Muhammad, betul? Oke, berarti Isa diutus sesudah Muhammad juga, betul? Ya. Iya, berarti siapa kalau gitu Nabi yang datang untuk terakhir kalinya? Yang terakhir kali diutus kepada umat manusia siapa? Terakhir kali diutus? Ya, Nabi Isa nanti. Nabi Isa untuk memperjelaskan kepada berarti siapa Nabi terakhir? Ajaran yang diberikan kepada. Oke, terserah lah itu nanti mau ngapain. Itu kita nggak usah bahas dulu mau ngapainnya. Berarti Nabi terakhir siapa? Muhammad. Aduh, Muhammad. Karena Nabi Isa kan masih Nabi terakhir. Berat, saudara-saudara. Bang, setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi Isa datang. Berarti yang terakhir kali Allah mengutus siapa? Bukan gimana ya? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Dia mengutus Nabi Isa, ya. Untuknya nanti Bang, itu bilang untuk membunuh babi, entah apa salah babi ya kan, untuk mematahkan salib dan kemudian untuk membebaskan pajak. Nah, intinya yang terakhir kali diutus oleh Allah setelah Muhammad dan setelah itu tidak ada lagi nanti nabi adalah Isa, betul? Betul. Betul, berarti nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Muhammad lagi. Iya, kamu gimana ya otak kamu? Kamu aduh, framing berat ini berat. Oke, saya buat umpama Bang. Saya buat umpama. Gini. Saya Allah nih. Oke. Saya utus Jokowi ke Indonesia. Nah, terus habis itu Jokowi meninggal. Datang kembali kepada saya, oke? Nah, terus saya utus Prabowo. Terus saya utus lagi Jokowi. 2 kali Jokowi ini saya utus. Setelah itu saya tidak mengutus siapa-siapa lagi. Pertanyaan saya, utusan saya yang terakhir siapa? Oke, gini ya, gini. Sebentar, jawab dulu. Utusan saya yang terakhir kepada Bang, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan. Utusan saya yang terakhir kepada bangsa Indonesia siapa? Beda konteks. Beda konteks. Oke, berarti siapa yang diutus untuk terakhir kali ke muka bumi? Terakhir kali ke muka bumi. Oke, Nabi Isa, benar. Nabi Isa. Berarti siapa utusan terakhir? Berarti utusan terakhir siapa? Utusan terakhir. Ya Nabi Isa berarti Muhammad sebagai utusan terakhir hanyalah bohong belaka. Makasih, pray with me. Terima kasih. Salah. Loh, gimana? Karena Nabi Isa akan menjelaskan ajaran-ajaran sesat yang dibuat oleh para Paulus. Iya, berarti dia berarti utusan terakhir, betul? Untuk jangan untuknya dulu, jangan untuknya. Berarti untuknya itu whatever lah ya. Untuknya itu terserah. Sebentar. Masalah dia mau ngapain, mau dia mau nyangkul, mau dia apa terserah. Gini. Pertanyaannya berarti yang diutus untuk terakhir kalinya berarti Isa, betul? Karena dia masih nyambung dengan kan sebelum Nabi Muhammad. Ya, berarti siapa yang terakhir? Oke, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Oke lah Bang. Nanti saya tahu gini Bang, saya tahu mungkin di hadapan 19.600 orang mungkin Abang malu. Tapi nanti Abang belajar lagi ya. Loh, gimana nggak malu Bang? Udah jelas-jelas kayak begitu. Jelas-jelas. Kamu itu memframing netizen kamu gimana ya? Kok framing sih Bang? Itu nggak framing Bang. Kok framing bagaimana? Framingnya di mana? Gini ya. Framingnya di mana Bang? Logika kamu itu menyesatkan.
Kok menyesatkan? Iya. Sebentar, YouTube saya ternyata layarnya kecil, teman-teman. Ada 5.600 orang di YouTube. Sebentar, saya besarkan dulu layar YouTube saya. Silakan Bang, berbicara. Mana Bang? Kenapa umat Kristen Indonesia itu mengagung-agungkan Yahudi di Israel? Enggak mengagung-agungkan Yahudi, Bang. Enggak benar itu. Tidak benar kami Kenapa nggak mengagung-agungkan benar? Coba Yahudi. lihat aja. Kami mengagung-agungkan Yesus, Bang. Bukan mengagung-agungkan orang Yahudi. Tapi Bang, coba lihat. yang mengagungkan orang Bani Israel itu Allah, Bang. Mau saya tunjuk ayatnya di dalam. Dia tidak. Bang, Bang, mau saya kasih tahu nggak? Sebentar. Kamu lihat nggak? Oke. Gini. Saya dulu, masa kamu terus mengagung-agung? Kan sudah saya jawab, Bang. Kami tidak mengagung-agung. Ngapain, Bang? Kan kamu, yang lainnya di Indonesia. Mana nggak ada? Mereka yang nyata. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Tapi bangsa Israel itu, kelebihan mereka itu hanya satu. Bangsa Israel itu diberikan kepada mereka hukum dan ketetapan. Karena hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang Yunani. Hukum Taurat tidak diberikan kepada orang kita, Indonesia. Hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa manapun. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tertulis di mana? Tertulis dalam kitab Mazmur. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dan itu dikonfirmasi oleh Quranmu. Quranmu memberitahu bahwa... Sebenarnya abang percaya nggak dengan ayat itu? Percaya nggak? Yang kamu kata tadi? Iya, bahwa hukum dan ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu dari bangsa Israel itulah hukum-hukum diberitakan kepada bangsa lain. Contoh, misalnya contoh, bangsa-bangsa lain, mereka meminta kepada pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar, kepada arwah-arwah leluhur. Itu dibuktikan dari peninggalan-peninggalan purba setiap bangsa-bangsa. Bang, di Lampung, itu ada sebuah peninggalan purba, zaman purba, berupa menhir dan dolmen. Tahu nggak menhir dan dolmen itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Dulu waktu kelas 1 SMP tidur di sekolah. Dengar Bang, saya kasih tahu. Sebentar Bang. Menhir dan dolmen itu adalah sebuah meja besar dan sebuah patung besar. Di mana dulu nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, mereka biasa seperti itu. Mereka mempersembahkan sesaji, ya, mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada batu-batu atau kepada pohon-pohon atau kepada arwah-arwah leluhur. Nah, bangsa-bangsa lain hidup dalam kegelapan. Yang mengenal hukum Tuhan itu hanya bangsa Israel. Makanya setelah datang Yesus, pemberitaan tentang kebenaran itu diberitakan kepada bangsa lain. Orang Arab juga termasuk begitu Bang. Mereka penyembah berhala. Setuju nggak dengan Anda? Setuju nggak? Sebelum adanya Nabi Muhammad kan emang iya, makanya betul kata Bible. Bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Israel itu hidup dalam kegelapan. Mereka tidak kenal hukum Tuhan. Wah, jahil. Iya, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, masalahnya sekarang, kenapa kalian malah nyembah Tuhan orang Arab? Bang, Allah itu Tuhannya Bani Quraisy, betul? Dan kalian mengikuti Tuhannya Bani Quraisy. Sedangkan dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Betul nggak? Enggak. Nggak betul. Baik, saya kasih gambarnya. Tapi ini sebenarnya tema kita hari besok. Sebentar Bang, sedikit nih. Saya punya satu gambar nih. Nih, ini tema kita besok, tapi dia sudah menjawab ini. Ini masih tema kita besok ya. Makanya pantengin terus dong Edis TV ya. Pantengin, jangan lupa follow. Biar kalian info-info terbaru. Nih ya, Quran berkata, tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercayai Bani Israel. Sedangkan Islam berkata, mari beriman kepada Tuhannya orang Quraisy. Oke. Saya mau tanya kamu dulu. Nah ini dulu nih. Tidak ada Tuhan yang dipercayai oleh selain daripada Bani Israel. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Oh.
Lalu kenapa Anda nekat mempercayai Tuhan Bani Arab? Nah, gimana Anda ini? Oke, mau saya kasih tahu ayatnya. Bahwa Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjuk. Ini banyak Muslim nggak tahu. Saya tahu. Gini. Banyak Muslim tidak tahu. Sebentar Bang, biar saya tunjuk ayat-ayatnya. Muslim kan kalau baca Quran nggak dibaca artinya. Umat Yahudi itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Tapi kenapa sekarang malah kalian benci? Iya, kenapa sekarang malah kalian benci? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi sebelumnya. Mereka itu mengingkari Musa. Sebentar. Isa. Baik, sebentar ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya di mana di dalam Al-Qur'an Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-122. Saya bacakan ya Bang ya, saya bacakan. Ini banyak sekali ayatnya ini. Tapi orang Islam malah membenci. Nah, sebentar. Kita kami kasih tunjuk. Benci orang Israel, kami bencinya Yahudi. Lu Yahudi itu ya baik, sebentar. Bukan Saya tampilkan dulu Bang ya. Saya tampilkan. Kelihatan Bang? Coba baca Bang. Mana? Wahai Bani Israel, coba. Coba baca. Ingatlah nikmatku telah berikan kepadamu dan aku telah melebihi. Iya benar. Melebihkan kamu dari segala bangsa, betul? Betul. Betul nggak? Apa? Betul. Berarti bangsa apa yang harus dilebihkan dari bangsa-bangsa lainnya? Oke, gini. Udah meninggal, ya kan? Bang, coba baca dulu ini. Anda beriman nggak kepada Al-Quran? Anda beriman kepada Quran nggak? Sebentar Bang. Anda beriman kepada Quran nggak? Benar, beriman kepada Al-Quran. Betul nggak bahwasanya Allah berkata bahwa Bani Israel dilebihkan dari semua umat yang ada di muka bumi? Betul? Benar. Oke, coba abang yang baca dulu. Biar umat muslim pada sadar. Coba. Wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatmu akan nikmatku yang telah yang telah aku berikan kepadamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kepadamu daripada umat-umat di alam ini. Pada masa itu. Ditambahin pada masa itu. Inilah saya bilang, mereka ini jago mengedit Al-Quran. Ditambah-tambahin pada masa itu. Memang kalian orang Islam kerjanya merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran turunnya kapan? Dirubah-rubah. Sebelum beliau Oke, saya tunjukkan lagi ayat nih. Di dalam surat Yunus, nih saya bacakan nih ya. Nih, saya akan tunjukkan. Tidak ada Tuhan, sebentar ayat nih. Ayat berapa? Saya tunjukkan, sebentar. Sabar ya. Sabar. Saya tunjukkan di dalam Quran surat Yunus ayat yang 90. Coba abang bacakan. Surat Yunus ayat 90. Ini backgroundnya besok kita bahas teman-teman ya. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Ya ini. Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Ini menurut Quran. Dan orang Islam nggak percaya. Mereka percaya Tuhan yang dipercaya bangsa Arab. Gini. Saya bacain. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah ya. Laut Merah itu. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel dan aku tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Oke. Jadi menurut ayat ini, gini. Sebentar, menurut ayat ini Firaun sendiri berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Ditambahin kepada Allah. Ini orang Islam. Ditambahin kepada Allah Tuhannya Arab. Sebentar Bang. Apa kata Yesus? Sebentar Bang. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan, kebenaran itu datang dari tengah-tengah kaum Yehuda, yaitu Yesus. Sekarang kalian cari keselamatan dari orang Arab. Jadi gini.
nekat yangnya. Kita bahas ini dulu nanti. Bang, orang apa? ini sehubungan gini, karena ini udah larut malam, Bang. Iya, Saya nanti satu ini. Oke, silakan. Oke, pada masa itu ya, pada masa itu kenapa Allah itu memberikan segalanya kepada Bani Israel? Ya, Dia turunkan kepada Bani Israel semua nikmat, ya. Kemudian segala apa yang terbaik untuk Bani Israel, tetapi pada saat itu Bani Israel apa? Mengingkari Nabi Musa. Sudah. Hmm. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti hukum dan ketetapan Tuhan itu diberikan dengan perantaraan bangsa mana? Gini. Jangan gini. Lewat perantaraan bangsa mana? Makanya tadi di dalam kitab Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bangsa-bangsa manapun tuh nggak kenal hukum Tuhan itu. Seperti tidak boleh bergaul antara lelaki dengan lelaki, nggak boleh. Tidak boleh menggauli hewan, nggak boleh. Itu hukum-hukum itu diberikan lewat kepada bangsa Yahudi. Orang bangsa lain nggak kenal itu. Tapi setelah Yesus datang, hukum-hukum itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Tuh, terang bukan datang dari Arab, Bang. Jadi gini. Ini Anda malah membawa terang yang dari Arab. Akhirnya Anda cium-cium batu, minum kencing otak. Kok menurut saya, menurut Al-Quran, sebentar, menurut Al-Quran, siapa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa mana? Ya, Tuhannya Allah yang paling benar. Nah, yang benar itu Tuhannya yang dipercayai oleh Bani Israel. Terakhir. Oke, sebelum tutup ya, terakhir. Oke. Yahudi, agama Kristen. Udah dibawa dulu lah. Dibawa dulu. Yang istri Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut.